ambil Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nabda bi qiraati al-kitab al-jadid ala wa huwa kitab al-qawaid al-aqdiyah fi bayan madhhab ahli sunnati wal jamaah. Kita memulai membaca kitab yang baru, yaitu kitab kaidah-kaidah akidah di dalam penjelasan madhab aliran ahli sunnah wal jamaah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Walid ibn Rashid As-Sa'idan Hafizahullah, termasuk di antara salah satu ulama masyayikh di Saudi Arabia dari Dalil, yang beliau termasuk di antara juga murid-murid dari para masyayikh, di antaranya murid Syekh bin Baz rahimahullah taala. Para jamaah sekalian, kitab ini ada sekitar 215 kaidah, 215 rumus berkaitan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, yang insyaallah ta'ala kita akan baca satu persatu, poin per poin, kaidah dari kaidahnya. Bisa jadi satu bahasan kaidah memerlukan waktu yang panjang, penjelasannya perlu kepada perincian, atau bisa jadi ada kaidah yang kita cukup dengan menjelaskan dengan menyebutkan beberapa dalil saja. Ya. Di buku ini, di halaman belakang, cover belakang itu ada donasi untuk sumur bor. Ya, mohon Bapak Ibu ikut berpartisipasi ya untuk sumur bor di rencana pondok kami, markas kami di Pasuruan. Ya. Tapi tidak wajib, ya, hanya anjuran yang didasari keharusan. Baik. Terus nanti di sesi kedua, kalau memungkinkan waktunya, kita akan lanjutkan membahas qawaid fikih fi bab sujud sahwi, kaidah fikih berkaitan sujud sahwi. Kemarin dibahas enggak sujud sahwi belum? Sudah ya? Pertemuan terakhir. Nah, kita lanjut nanti insyaallah. Baik. Kita baca di mukadimah dulu. Mu'allif hafizahullah ta'ala mengawali dengan memuji Allah, bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan setelah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya, beliau mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di antara kebiasaan para ulama mengawali kitabnya dengan basmalah, dengan minimal ada 2 alasan penting, atau minimal mungkin 3 alasan penting. Yang pertama sebagai bentuk meneladani Al-Quran, di mana Al-Quran mengawali atau diawali surat-suratnya dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah. Ya, At-Taubah ada basmalahnya? Tidak ada. Adapun selain At-Taubah diawali dengan basmalah. Dan alasan At-Taubah tidak diawali dengan basmalah ada 2 sebab. Yang pertama, karena surah At-Taubah adalah kelanjutan surat sebelumnya. Lianna surat At-Taubah mukammilatun li surati allati qablaha, wa hiya surah Al-Anfal. Karena surah Taubah kelanjutan, jadi bukan awal surat gitu. Makanya materinya sama, tentang perang. Al-Anfal pembahasan perang, Taubah juga sama, pembahasan tentang perang.
Oleh karenanya tidak dibubuhkan basmalah karena surat kelanjutan. Yang kedua, ghair munasib karena kurang cocok. Ada kata-kata basmalah berupa rahmat ya, bismillahirrahmanirrahim, rahmat, lalu dilanjut dengan Allah ngajak perang gitu. Jadi tidak tepat atau kurang cocok kalau kata-kata rahmat lalu dilanjut dengan masalah perang itu yang ada di awal surat Taubah. Ini dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala ya. Kenapa? Sebab tidak dicantumkan basmalah di surah At-Taubah. Nah, jadi yang pertama, alasan para penulis kita, para ulama kita mengawali dengan basmalah, alasannya adalah dalam rangka al-ibtida' bil Quran, meneladani Al-Quran. Yang kedua, at-ta'assi bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka untuk meneladani Rasulullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali surat-suratnya ya kepada pembesar-pembesar, itu Nabi mengawali suratnya dengan apa? Kitabnya baca Pak. Nah, dengan basmalah seperti kepada Heraklius. Nabi mengatakan ila azimir Rum, ila Herakla azimir Rum. Itu sebelumnya Nabi sebut bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ya, hamba dan Rasulullah ila Herakla azimir Rum. Kepada Herakl, ini Heraklius penguasa Romawi. Aslim taslam yu'tika Allah ajrum marratain. Masuk Islamlah engkau dan engkau akan selamat dan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Jadi kalau ada orang Nasrani masuk Islam, pahalanya double. Pahala ketika dia beriman menjalankan syariatnya Nabi Isa. Yang kedua, ketika dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghapus kepada ajaran sebelumnya. Maka orang Kristen kalau masuk Islam double pahalanya. Tapi bukan berarti antum berarti Kristen musik mana-mana masuk Islam rendah. Ya. Itu sebuah keutamaan gitu. Sebuah keutamaan. Jadi Nabi mengawali surat-suratnya dengan basmalah. Makanya kata ulama, apa bedanya mengawali hamdalah dengan mengawali pakai basmalah? Ini menyebut nama Allah dengan memuji Allah. Maka perbedaannya, idza kana fi babil mukatabah, kalau bentuknya adalah bentuk tulisan, maka diawali dengan basmalah. Kalau tulisan surat menyurat, maka sebagian ikhwan mempraktikkan kalau nulis WA atau SMS ya, pakai apa biasanya? Bismillah. Ya, memang ada benarnya juga, tapi tidak harus juga demikian. Karena kan katanya tulisan, jadi bismillah. Yang kedua, idza kana fi babil musyafahah, tapi kalau bentuknya adalah bicara, ngomong, pidato, ceramah, berbicara bentuknya, maka bil hamdalah, maka diawali dengan memuji Allah. Jadi kalau antum ceramah atau antum pidato, cukup dengan hamdalah saja. Tidak harus bismillah. Cukup alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Adapun kalau tulisan maka dengan basmalah. Ya. Ibu-ibu kurang kitabnya? Ya, bagi lagi. Baik. Yang ketiga, alasannya apa? Mengawali dengan basmalah dalam tulisan-tulisan kitab para ulama adalah dalam rangka litabarruk, untuk ngalap berkah. Ya. Berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum kalau mengawali sesuatu aktivitas dengan basmalah itu dalam rangka ngalap berkah. Bismillah ya, menulis bismillah, makan bismillah. Maka Nabi memerintahkan ketika makan agar berkah ya. Nabi katakan untuk makan bersama, ijtima' ala ta'am, lalu Nabi suruh sebut nama Allah. Kata
Kata Nabi, barak lakum, kalian akan diberkahi. Jadi makan bersama itu ikhwan satu nampan untuk beberapa orang dalam satu nampan itu. Jadi antum bisa praktekkan di rumah. Kalau kami di pondok biasa, di pondok ya, makan itu satu nampan 5 santri bareng. Maka ada sunnah juga di antara bentuk berkah itu, kalau kita makan bersama dalam satu nampan, dianjurkan min hafiyatil qas'ah, harus dari pinggiran, dari pinggir nampan, jangan langsung tengah-tengahnya, karena berkah turun ke tengahnya. Jadi jangan sampai berkahnya itu langsung diambil habis, tapi pelan-pelan. Itu dari pinggir. Ya. Kemudian juga dianjurkan untuk yal'aqu yul'ikahu, untuk dijilat jarinya sebelum dicuci tangannya, atau dijilatkan kepada orang lain. Dijilatkan kepada orang lain maksudnya alladzi lam yataqadzar, kepada yang tidak merasa jijik tentunya. Siapa di antara yang tidak merasa jijik? Ya pasangan suami istri atau anak. Kata Imam Nawawi, kalau tidak ada istri, tidak ada anak, maka irsyad ke kambing, ke hewan. Mungkin antum ada kucing, jilatkan ke kucing supaya semua dapat berkah. Ya. Jadi menjilat, termasuk menjilati piringnya, ya kawan. Jadi piring itu sebelum dicuci dijilati juga, di jari ya piring, karena bisa jadi berkah itu di nasi sebutir apa namanya? Upoh ya. Jadi di upohnya. Jadi biasa dijilat piringnya, baik di ini atau tadi ini diantara bentuk cara alat berkah ya, dalam bentuk-bentuk cara-cara makan kita. Gimana caranya tadi? Makan satu nampan bareng-bareng, lalu makan dari pinggir nampan, lalu jari dijilat atau dijilatkan, ya, atau piringnya dijilat. Ini maksudnya al-ijtima' ala ta'am. Bukan seperti kita biasanya antum makan bersama teh, ya ini piringnya satu-satu masing-masing. Ya, makan rame-rame tapi piringnya masing-masing. Itu bukan makan bersama, bukan ijtima'. Jadi makan berjamaah itu sunnah. Tapi satu nampak. Antum praktekkan di rumah, antum sama istri. Ya. Kenapa harus piring? Dan juga ngirit apa? Biar nggak korak-korak bojone. Piring satu, yes, 3 orang daripada nanti 3 orang 3 piring. Ya. Baik, ya. Jadi 3 sebab minimal ini ulama mengawali kitabnya dengan basmalah. Yang pertama ya kawan, iktidaan bi kitabillah. Yang kedua wa ta'siyan bi sunnati rasul. Yang ketiga tabarruk. Baik. Lalu beliau mengatakan, wa ba'du wasiyati li kulli du'ati ila Allah. Wasiatku, kata beliau, bagi setiap para dai yang menyuruh mengajak kepada agama Allah, an yuraqisu, untuk memfokuskan fil maqami al-awwal, di poin pertama, di urutan pertama, ala nasyil aqidati sahihah, untuk menyebarkan akidah yang benar, akidah yang sahih. Ya, itu yang pertama. Ini kewajiban para dai, para penuntut ilmu, untuk berusaha menyebarkan akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah Jamaah. Wa tashihiha fil qulub, dan supaya untuk meluruskannya pada hati kaum muslimin. Artinya karena akidah tempatnya di hati, maka Syekh mengatakan di sini wa tashihiha fil qulub. Jadi akidah itu cukup kita yakini, ya. Maka akidah itu adalah amalan-amalan hati, amalan-amalan batin. Akidah itu cukup antum yakini, selesai. Misalnya ada orang yang meyakini, ya, meyakini bahwa Allah memiliki nama, memiliki sifat misalnya, maka itu lurus akidahnya. Karena ada orang yang meyakini Allah tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, dan itu tempatnya di mana keyakinan itu, maksudnya di hati maksudnya. Maka wa tashihiha fil qulub wa alla yashghalannahum
an takririha syaghilun, dan supaya tidak menyibukkan atau memalingkan kaum muslimin ya dari takririha syaghilun, dari pembelajaran akidah, syaghilun, hal-hal yang menyibukkan, wala sarifun, atau hal yang memalingkannya. Artinya ini kan kita katakan di poin pertama, urutan pertama, sibukkan kaum muslimin dengan akidah. Makanya dengan cukup 3 ilmu nih di usia tua kita sekarang ini. 1 akidah, 2 fikih, ibadah ya, supaya kita lurus benar ibadah. Yang ketiga masalah adab. Masalah adab selesai. Sekarang ini banyak kaum muslimin atau diantara sebagian para penuntut ilmu juga, dia abaikan ilmu dasar masalah akidah. Dia disibukkan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya cabang, ya, maka tidak diperbolehkan. Jadi harus tadarruj, aham bal aham, mana yang paling penting didahulukan. Bukan tidak boleh mempelajari cabang-cabang ilmu, kan? Tapi jangan sampai dasar ditinggalkan karena disibukkan dengan cabang. Wa saufa nugharridu ibtida'an, dan kita akan memulai untuk membicarakan bijumalin dengan sejumlah minal qawaidi al-aqdiyah, berupa kaidah-kaidah akidah, wal masail al-aqdiyah, atau poin-poin akidah, fi bayan madhab ahli sunnati wal jamaah, di dalam penjelasan madhab itu ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jelas ya, inilah muqaddimah dari muallif yang kita tahu beberapa poin. Yang pertama, kewajiban kita sebagai dai atau para penuntut ilmu untuk memfokuskan pembahasan dan menyebarkan akidah. Yang kedua, untuk meluruskan akidah-akidah yang selama ini keliru diyakini oleh umat Islam, maka diluruskannya. Kemudian yang ketiga, yang kita tahu di sini adalah kita akan mengawali pembahasan kita dalam akidah dengan kaidah. Kaidah itu rumus, teman. Jadi kalau kita memahami satu kaidah saja, misalnya bisa kita paham beberapa hukum-hukum, karena kaidah itu dasar rumus kaidah itu. Dan selayaknya untuk dalam fikih juga ngaji kaidahnya, dalam ilmu hadis kaji kawaid kaidahnya, dalam ilmu bahasa, dalam ilmu tafsir, semua fan disiplin ilmu dalam Islam dianjurkan dikaji dari sisi kawaid kaidah, termasuk dalam masalah akidah. Baik, kita mulai para ikhwan. Kaidah pertama, kaidah kedua, dan kaidah ketiga, ya, ini seolah-olah merupakan 3 pokok, 3 kaidah, 3 dasar yang seandainya muslim berpegang dalam masalah akidah khususnya dengan 3 poin ini, dijamin tidak akan sesat, tidak akan menyimpang. Sebaliknya, kenapa banyak umat Islam menyimpang dalam akidah? Karena rusak salah satu dari 3 prinsip ini. Kaidah berapa tadi? Pertama, lalu kedua, lalu ketiga. Seandainya berpegang teguh dengan 3 ini saja, ya, maka sudah mencukupi untuk selamatnya seseorang dari penyimpangan dalam akidah. Sehingga kaidah yang jumlahnya 215, ya, maka sebenarnya adalah merupakan uraian dari 3 kaidah yang pertama, 3 dasar yang pertama. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan ini adalah al-usul as-salasah. Al-usul as-salasah, yaitu 3 landasan utama dalam berakidah. Bukan usul salasanya yang biasa antum kaji, lain lagi itu pembahasan tauhid itu. Ini dalam akidah, jadi usul salasah fil akidah. Apa yang pertama, ikhwan? Ahlus sunnati wal jamaah la ya'khuduna mu'taqadahum illa minal kitabi was sunnah. Ya, ini yang pertama. Lihat halaman berapa? 2. Halaman 2. Ahli sunnah wal jamaah la ya'khuduna mu'taqadahum, tidak mengambil akidah mereka illa kecuali minal kitabi was sunnah. Ini kaidah pertama. Pertanyaannya, apa ada orang Islam yang mengambil akidah bukan dari kitab, bukan dari sunnah? Apa ada? Loh, bukan ada, banyak. Ngambil akidah dari mimpi, ngambil akidah dari dongeng, ngambil akidah dari takhayul, dari khurafat.
Banyak sekali. Akidah, penetapan akidah dari mimpi, dari dongeng-dongeng, dari khurafat-khurafat. Inilah yang membedakan akidah ahli sunnah dengan ahli bidah dari kalangan kelompok-kelompok sesat menyimpang. Ini yang membedakan di poin pertama. Maka kita katakan tadi ini dasar. Ya. Ini dasar. Contoh misalnya, antum kenapa meyakini Allah punya tangan? Ya karena di Quran. Ya. Terus ada orang yang mengingkari Allah punya tangan, buahnya, alasannya apa? Tidak masuk akal. Inilah mereka yang mendasari akidah dari akal. Maka mereka dikatakan para ulama itu namanya ahlul kalam. Nanti pembahasan kaidah yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Itu semuanya kaidah tentang masalah akal. Ya, ini luar biasa cuma. Dan mu'alif telah meringkasnya untuk kita semuanya sehingga kita menjadi paham dengan kata-kata yang singkat namun dalam maknanya. Ini namanya kaidah dulu. Singkat, padat, dalam maknanya. Mereka menolak Allah punya tangan. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Jadi kata mereka, masa Allah punya tangan? Lah kayak awak sehingga dia tolak. Dan terus Quran mengatakan bal yadahu mabsutatan. Quran yang mengatakan kedua tangan Allah terbentang. Allah jadi punya tangan. Apa kata mereka? Oh, perlu ditakwil. Jangan dipahami begitu. Ayatnya seperti itu, secara zahirnya ayat seperti itu, jangan. Ya, harus ditakwil. Apa takwilnya? Nikmat atau kekuatan, putra atau nikmat. Nah ini coba. Sebab dari mendahulukan akal daripada nakal. Sesat aja. Kalau ahli sunnah enggak. Dahulukan dalil nakli, dalil wahyu, Quran, dalil sunnah, dahulukan. Masalah akal nanti melok, enggak melok, paham, enggak paham, harus paham. Harus melok kepada dalil. Karena Allah ciptakan akal itu terbatas. Sebagaimana anggota tubuh yang lain. Sekarang kalaupun akal jadikan dasar sebagai pendalilan, akalnya siapa yang maksud? Karena ternyata mereka kaum yang mendahulukan akal dalam berdalil beragama, wabil khusus dalam berakidah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Ini kan semua kaum-kaum yang mendahulukan akal. Kita katakan akal siapa yang dipakai? Karena buktinya mereka antara Jahmiyah yang menggunakan akal, Mu'tazilah, Asy'ariyah yang juga semua mendasari dengan akal, buktinya kok ya beda-beda. Kalau Jahmiyah menolak nama dan sifat Allah, Mu'tazilah menolak sifat, menetapkan nama, Asy'ariyah menetapkan seluruh nama dan seluruh sifat kecuali 7, atau menetapkan 7 sifat yang lainnya ditakwil, itu Asy'ariyah. Kenapa kok bisa beda-beda padahal dalilnya sama, itu akal. Menunjukkan berarti akal tatafawut. Akal itu bertingkat-tingkat dan bukan sebagai dasar agama. Nanti akan kita bahas. Jadi intinya kaidah yang pertama bunyinya apa? Ahli sunnah wal jamaah la ya'khuduna mu'taqadahum illa minal kitabi was sunnah. Adapun dalil dari Quran banyak sekali, dari hadis-hadis juga demikian. Kalau kata Quran apa kata Allah? Wa ma atakum rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil, apa yang dilarang jauhi. Berarti memang harus diambil dari Rasul, dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Baik. Termasuk dalam surah Al-Imran ayat 31 Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi. Ya tentu dalam juga berakidah harus mengambil dari hadis-hadis Nabi. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kata Allah kepada manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Apa ganjarannya? Yuhibbukumullah, satu, yang kedua yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama Allah akan cinta kepada kita, dan yang kedua Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini kata Imam Ibnu Katsir sebagai hakimatun, sebagai pemutus bagi orang yang ngaku-ngaku cinta Allah namun tidak di atas sunnah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, fahuwa kadhibun fi da'wah. Dia dusta dalam pengklaiman yang mengaku cinta kepada Allah. Dusta. Orang kalau buktinya cinta Allah, cinta Rasul akan ittiba, ya, akan mengikuti. Gitu. Maka Imam Ibnu Katsir luar biasa. Ayat ini adalah hakimatun liman ala, bagi orang yang mengaku mengklaim, ya, mahabbatillah, cinta kepada Allah, namun tidak berada di atas jalan Muhammad, bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata sebagian salaf mengatakan, laisa sya'nu kaifa an tuhibba wa innama sya'nu kaifa an tuhabb. Perkara yang penting bukan bagaimana engkau mencintai. Yang ngaku-ngaku cinta itu tidak penting. Tapi yang paling penting bagaimana kamu dicintai Allah. Jadi apa ini? Ittiba kita kepada sunnah Nabi agar Allah cinta kepada kita. Maka ya ikhwanullah, ayat ini Ali Imran 31 ini luar biasa. Yani ahli sunnah itu selama hidupnya dicintai oleh Allah. Karena di sini kan ittibanya kepada Nabi, dengan sebab itu Allah cinta. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosanya ahli sunnah itu, dosanya tiap hari terus umur hidupnya terus digugurkan Allah. Maka ya ikhwan, bisa jadi husnul khotimahnya seseorang karena sebab itibanya kepada sunnah. Jadi penting untuk agungkan sunnah Nabi ini, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi, syukuri nikmat sunnah ini, ya, syukuri. Baik. Adapun kalau dalam hadis Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bima falan tadilu abadan, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara, kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa yang dua perkara tadi? Kitabullah dan sunnahku, katanya. Kitabullah dan sunnah. Jadi ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang dalam berakidah mereka kepada Al-Quran dan kepada sunnah. Kaidah yang kedua dan kaidah pertama gak cukup. Karena berapa banyak orang berpegang Quran sunnah tapi masih sesat. Quran sunnah katanya pedomannya, tapi kok bisa sesat? Karena kaidah yang kedua dia gak punya. Apa itu? Al-sunnah wal jamaah la yafhamuna al-kitab wa sunnah illa ala fahmi salafil ummah. Ahli sunnah wal jamaah tidak memahami itu Quran, tidak memahami sunnah kecuali sesuai dengan pemahaman itu dia, pemahaman salafnya umat ini dari kalangan sahabat dan tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Di sini masalahnya ya kawan, sudah berpegang Quran dan sunnah namun tidak sesuai dengan pemahaman para salaf, jelas juga sesat, menyimpang. Maka tiga kaidah ini harus ada tiga kaidah. Maka kullu fahmin yukhalifu fahma salafil ummah, maka setiap pemahaman yang menyelisih pemahaman salafnya umat ini fil aqidati wal amal, baik dalam akidah ataupun dalam masalah amal dan ibadah, fahuwa fahmun batilun, maka itu adalah pemahaman yang batil. Antum di sini perhatikan Arabnya saja, terjemahannya nggak usah dilihat. Sebenarnya Anda nggak mau terjemahkan, cukup dikasih Arabnya saja, dikasih harokat, dibagi. Cuman Pak, pokok protes, jangan Ustaz, kita ini masih banyak yang tanda kutip awam katanya. Sopo sing aku mau ngaji bendino, awam katanya, ditolong diterjemahkan saja. Padahal jemaah, kalau antum ngaji kayak gini, ada terjemahan kayak gini, itu nggak pintar-pintar nantinya. Iya, baca terjemahan ini nggak pintar. Maka ngaji itu harusnya kitab
Syukur-syukur gundul. Syukur-syukur. Tapi oke lah nek gundul mungkin antum rada piye ngono. Tak harokati. Tapi mbuya terjemahane nek iso aja. Tapi panitia nek maksa suruh diterjemahkan ya wis saya ora apa-apa wis. Makanya sekarang kalau antum melihat di sini sekarang fokus ke Arabnya supaya antum bisa juga sambil belajar menerjemahkan kosakata ya pelan-pelan. Apa yang kedua coba diulang. Ahli sunnah la yafhamun, tidak memahami Alkitab wa sunnah, kitab dan sunnah illa kecuali ala fahmi salafil ummah, sesuai di atas pemahaman salafnya umat ini, minas sahabati, dari kalangan para sahabat, wa tabi'in dan para tabi'in, ya, lahum bi ihsan, yang mengikuti para sahabat dengan baik. Fa kullu fahmin, maka setiap pemahaman yukhalifu, yang menyelisihi fahma salafil ummah, pemahaman salafnya umat ini, fil aqidati, baik dalam akidah, wal amal atau dalam amal, fahuwa fahmun, maka dia adalah pemahaman batilun, yang batil. Jadi walaupun Quran dan Sunnah tapi pemahamannya tidak mengikuti pemahaman para salaf, pasti menyimpang, gitu. Maka tidak cukup. Maka harus dilanjut juga nanti dengan kaidah yang ketiga. Cuman kita ingin tahu para jemaah, apa dalil dari kaidah kedua ini? Bahwa kita diwajibkan dalam berakidah dan beragama secara umum mengikuti pemahaman para salafus saleh. Maka dalilnya yang pertama surah At-Taubah ayat 100. Dalilnya yang pertama, Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ini dia. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin. Siapa mereka? Ya salafnya umat ini, sahabat. Wal ansar dan ansar. Lalu yang mengikuti mereka tuh. Jadi di sini berita bentuknya, tapi kandungannya ini perintah. Ketika Allah mengatakan orang-orang muhajirin dan ansar dari sahabat dan yang mengikuti muhajirin ansar dengan baik, mereka mendapat ridha. Ini kan berita, tapi terdapat di dalamnya perintah. Karena Allah memuji sahabat di sini bukan sekedar pujian, tapi ada unsur perintah untuk kita mengikuti mereka. Apalagi di sini disebutkan walladzina tabauhum, dan orang-orang yang ittiba kepada muhajirin ansar, para sahabat bi ihsan. Apa jaminannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan dijanjikan surga yang sungai di bawah surga mengalir kekal di dalamnya. Itulah al-fawzul azim. Itulah al-fawzul azim. Itulah kesuksesan, keberhasilan yang agung ketika kita ittiba kepada para salaf. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua ya ikhwan, di surah Al-Baqarah ayat 137. Allah berfirman, "Qul, katakan Muhammad, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Seandainya mereka itu beriman, kata Allah. Al-Baqarah ayat berapa? 137. Seandainya mereka beriman seperti yang kalian, tuh kalian ini siapa maksudnya? Allah berfirman, kalau seandainya mereka tuh orang-orang Yahudi tuh, orang kafir siapapun mereka tuh beriman seperti imannya kalian. Kalian ini siapa maksudnya? Siapa? Loh, ini ayat turun saat itu Allah ngomong kalian. Siapa maksudnya? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, pasti dapat petunjuk. Fa in tawallaw, namun kalau berpaling, maka mereka ada di dalam kesesatan, kata Allah. Berarti dijaminnya dapat petunjuk ketika beriman seperti imannya siapa? As-salaf. As-salaf umatnya. As-salaf hadil ummah, itu sahabat. Maka wajib berakidah, khususnya beragama secara umum mengikuti para sahabat. Dalil ketiga An-Nisa 115 ya kawan. Sesat orang kalau mengikut pemahaman sahabat, sesat beragama.
Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas datang kepada petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, malah mencari jalan yang bukan jalannya para salafus saleh, yang bukan jalannya orang beriman, yang bukan jalannya para sahabat. Maka apa hukuman yang didapatkan di dunia? Nuwallihi ma tawalla, akan dibiarkan sesat. Di akhirat wa nuslihi jahannam, dimasukkan neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam seburuk-buruk tempat kembali. An-Nisa berapa? 115. Ini tegas ayat ini. Diancam neraka kalau tidak ikut pemahaman sahabat dalam agama. Wabil khusus dalam masalah akidah. Makanya ada seorang tabi'in namanya Utsman bin Hadir. Dia minta wasiat atau nasihat kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Alaika bil istiqamah wattabi'il amral awwal wa la tabtadi'." Kata Ibnu Abbas, beristiqomalah kamu dalam agama ini dan ikuti selalu generasi awal, itu para sahabat, dan kamu jangan berbuat bid'ah. Ini wasiat Ibnu Abbas kepada Utsman bin Hadir saat dimintai wasiat. Ini menunjukkan mereka saling berwasiat dalam masalah untuk agar ittiba kepada para sahabat yang di dalam beragama. Baik. Dalil yang ketiga, kaidah yang ketiga, cuma la dukhula lil aqli fil umuril ghaibiyah istiqlalan. La dukhula lil aqli, tidak ada ruang bagi akal, fil umur, di dalam penetapan perkara-perkara al-ghaibiyati, perkara gaib. Antum tulis di situ dalam tanda kurung, perkara gaib itu maksudnya akidah. Ya kan? Akidah itu kan gaib semuanya. Akidah membahas tentang Allah, gaib, malaikat, gaib, rukun iman yang 6 semuanya gaib. Tentang syafaat, tentang hari akhir dan yang lain itu gaib. Nah, untuk pembahasan masalah-masalah akidah seperti ini tidak boleh masuk akal, namun sebagai dasar pendalilan. Perhatikan makna secara independen. Itu sebenarnya terjemahan yang pasnya, atau bolehlah independen juga boleh. Terjemahan yang mungkin antum bisa paham adalah sebagai dasar pendalilan. Istiqlalan adalah sebagai dasar pendalilan. Berarti akal tidak boleh dijadikan dalil kalau sebagai dasar. Kalau sebagai dasar ya. Tapi kalau sebagai pengikut, maka akal boleh dijadikan dalil dalam agama. Bahkan dalam perkara gaib, bahkan dalam perkara akidah, bahkan dalil adanya Allah, dalil sifat-sifat Allah, dalil masalah Allah pun dalilnya akal boleh, tapi sebagai pengikut kepada wahyu, bukan sebagai dasar dan wahyu dijadikan nomor kesekian. Beda dengan Asy'ari, dengan Jahmi, dengan Mu'tazili. Akal sebagai dasar. Artinya ayat tentang sifat Allah tolak karena tidak masuk akal. Kalau kita tidak, ayat tentang sifat tetapkan dulu. Walaupun akal nanti si orang bingung, tidak apa-apa. Akal memang bingung biasa. Tapi wahyu pasti benar, nggak akan bingung kalau wahyu. Nabi mengatakan bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunia. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Langit yang dekat dengan dunia tempat kita tinggal ini. Allah turun. Lah kata Asy'ari, lah kok iso? Maksud si Allah turun, lah kok awak dhewe turun. Lah kaya mana? Berarti piye? Itu hadis berarti ndak itu maksudnya. Terus piye maksudnya? Sing turun itu rahmat, dudu Allah. Sing turun itu malaikat, dudu Allah.
Loh hadisnya ngomongnya Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah loh dalam hadisnya, duduk malaikat dalam hadisnya. Apa-apa kan tidak masuk akal. Berarti akal didahulukan. Iya, akal dahulukan ini poin ini. Nggak mungkin Ustaz. Allah kok turun loh, kayak dewi turun tak meja loncat kayak lah kayak awak dewi. Jadi mereka tuh berani jangan menolak wahyu karena sebab tidak masuk. Maka kita katakan akal itu dalil agama betul, tapi pengikut kepada wahyu. Akal itu makmum, wahyu Quran dan Sunnah itu imam. Jelas. Dan makmum harus melok imam. Imam itu masih salah itu ya diikuti. Emang makmum harus tunduk. Innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti, bukan diselisihi. Ya. Nanti kita bahas insyaallah setelah ini. Baik. Jadi kalau ada pertanyaan nih kawan, apakah akal dijadikan dalil dalam perkara gaib? Kan jawab, apakah akal dijadikan dalil dalam perkara gaib? Iya, sebagai pengikut. Iya, sebagai pengikut, tapi tidak sebagai dasar. Jadi kalau antum jawabnya iya mutlak salah, tidak juga salah. Tapi yang betul dirinci. Iya kalau sebagai pengikut, namun no nehi kalau sebagai dasar akal. Jelas? Baik. Nah, barulah kaidah-kaidah berikutnya ikhwan. Yang keempat ya, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan ini masih berkaitan tentang akal. Coba kita baca. La dukhula lil aqli fil umuril Ahlus sunnah yang empat. Ahlus sunnah ya'taqiduna annahu la yata'arradu naqlun sahih ma'a aqlin sharih. Ahlus sunnah meyakini bahwasannya akal yang sehat, akal yang waras tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Kalau ada nampak bertentangan ya ikhwan antara akal dengan nakal, antara akal dengan wahyu, nampak ada bertentangan, maka sebabnya atau kembalinya kepada satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin nasnya, dalilnya itu memang tidak sahih. Hadis palsu misalnya, hadis dhaif misalnya, maka diteliti hadisnya. Atau hadis sahih, bahkan mungkin Quran nggak mungkin nggak sahih. Quran bisa jadi yang kedua, akalnya sakit, yakni tidak paham kepada nas sehingga nampak bertentangan. Contoh ya kan, akal yang tidak paham kepada nas. Contoh, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaga Quran. Ada akal yang tidak paham terhadap ayat sehingga dia berkesimpulan, kok ngomong kami ya Allah, kami. Nah kami lah orang akeh. Berarti Tuhan itu, wah ini keliru kalau ahad itu berarti bertentangan Allah ahad, tapi di sini kami. Nah, sehingga dia beri kesimpulan berarti bertentangan. Padahal bukan ayat yang bertentangan, tapi akal yang tidak paham. Gimana jawabannya, Puan? Itu syubhat. Jawabannya adalah bahwa kata kami dalam bahasa Arab menunjukkan ta'zim, pengagungan. Ini Allah ngomong kami itu menunjukkan keagungan Allah. Kami yang menjaga Quran, kami itu pengagungan, bukan berarti Allahnya banyak. Makanya setiap ya ada kerajaan-kerajaan antum tanyakan kepada ahli, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau seandainya ada nampak ayat bertentangan dengan akal, maka kembalinya kepada satu dari dua kemungkinan. Apa yang pertama itu? Mungkin apa yang pertama? Mungkin nasnya tidak sah, kalau hadis palsu misalnya. Atau yang kedua apa? Nasnya sahih, ayat kok masa palsu ayat. Hadis juga sahih kok, Bukhari Muslim.
Baik. Apa hubungannya yang kedua? Akalnya sakit. Akal tidak paham terhadap nas. Maka tanyakan kepada ahlinya. Baik. Paham ya kaidah yang berapa ini? Keempat, yang kelima, al-aqlu wasilatun li fahmi naqli. Akal itu wasilah atau sarana. Jadi akal itu hanya sarana untuk memahami dalil. Ya. Maka di dalam Quran Allah banyak menyeru untuk afala tadhakkarun, afala tadhakkarun, afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir, kata Allah? Jadi memang akal digunakan dalam Islam untuk sarana memahami wahyu ini. Ya. Perlu kecerdasan, gitu jemaah. Maka akal itu bukan tujuan utama, tapi sarana. Ya. Berikutnya, nususu an-nususu la ta'ti bima yata'arradu ma'al aqli. Bahwa dalil-dalil tidak datang dengan sesuatu yang bertentangan dengan akal, tidak. Jadi hakikatnya itu tidak ada, cuma bagaimana mungkin Allah menurunkan wahyu yang memang bertentangan dengan akal manusia? Tidak mungkin, mustahil. Maka kalaupun ada nampak kontradiksi, itu adalah tuduh akal kita dulu. Memang akal kita yang tidak paham. Jangan langsung nuduh wahyu dulu. Wahyu nggak benar, nggak bisa. Kalau wahyunya sudah sahih benar, maka tidak mungkin wahyu yang salah, tapi pasti akal yang lemah dalam memahami wahyunya, karena kecerdasan seseorang berbeda-beda. Ya. Perhatikan lanjut. Walakinnaha ta'ti taratan bimaharatil uqul. Jadi akal tidak datang sesuatu dengan yang bertentangan, tapi datang kadang dengan hal yang mengagumkan. Jadi sebenarnya bukan dah masuk akal ya kawan, bukan bertentangan dengan akal, bukan, tapi akal demikian kagum, akal demikian takjub terhadap wahyu ini. Jadi ada orang yang berkesimpulan akhirnya bertentangan dengan akal. Padahal bukan bertentangan, tapi apa? Kagum. Ketika Allah berbicara tentang alam akhirat, mungkin begini dan begitu yang mungkin di luar jangkauan akal kita. Hakikatnya itu kita sedang kagum terhadap wahyu, bukan bertentangan wahyu itu dengan akal. Ya, baik. Nah baru kita masuk kaidah ke-8. 7. Al-aqlu tabi'un. Akal itu mengikuti linnaqli terhadap nakal. Apa nakal? Nakal itu wahyu Quran dan Sunnah. Jadi akal yang harus melok. Paham gak paham, pokoknya imani. Jangan mengimani itu lihat dulu akal. Lihat akal Oh, nggak bisa ini. Kata akal nggak bisa. Terus, ya wis nggak bisa iman gitu, mosok. Ojo mosok naik sama dalil. Azab kubur ada. Masuk akal, ya pasti nggak masuk akal. Jangan sampai kata orang Mu'tazilah, orang Hizbut Tahrir menolak azab kubur. Alasannya 2. Satu, katanya di Quran nggak ada sebutan azab kubur di Quran secara shar'i. Yang kedua katanya apa? Tidak masuk akal. Buktinya mayit dibongkar lagi kuburan, mana bekas tulang belulang yang ringsek, mana bekas dipalu, mana bekas api yang membakar, nggak ada. Tidak masuk akal, sehingga mereka menolak azab kubur. Kalau kita tidak, imani saja, masuk akal, pasti masuk akal. Itu masuk akal. Iya, Allah menyiksa manusia di alam kubur, ya sesuai dengan alamnya. Sesuai dengan alamnya, alam kubur. Apalagi di alam kubur, di alam barzah itu kehidupan berbeda dengan dunia. Kita ini celakanya, alam gaib ingin dipahami sesuai dengan alam nyata seperti ini. Ya repot cuman, karena beda alam. Alam gaib, alam nyata berbeda. Kita selalu ingin alam gaib itu dipahami dengan alam nyata, sehingga akhirnya banyak hal yang tidak, dalam tanda kutip, tidak masuk akal. Jadi akal itu tabi'un linnaqli. Berikutnya al-aqlu yang keberapa? 8.
Al-aqlu lahu ma'rifatu li husnil asya' wa qubhiha. Akal itu adalah dia memiliki fungsi dan kemampuan untuk ma'rifatun, mengenal, li husnil asya' wa qubhiha, baiknya sesuatu dan buruknya sesuatu. Itu saja. Sehingga akal itu tidak ada fungsinya untuk membuat syariat, nggak ada. Makanya kita katakan Maulid Nabi itu mereka juga setuju kalau nggak ada dalilnya dari Nabi. Nabi nggak kerjakan, sahabat nggak kerjakan, Imam 4 nggak kerjakan. Mereka juga mengakui itu. Terus alasan kalian merayakan Maulid apa? Ini kan baik tuh. Ini kan baik. Lah, ini berarti mananya antum membuat syariat, dan itu bukan tugasnya akal. Karena baik buruk tinjauan syariat harus menurut syariat, gimana? Baik buruknya sesuatu tinjauannya adalah syariat. Kalau kita mengatakan Maulid itu baik, ya, Maulid itu baik, berarti kita telah membuat syariat. Kan nggak ada tadi Nabi nggak kerjakan. Kenapa kita katakan kalau sholat itu baik? Karena syariat, Nabi mengerjakan, Nabi mencontohkan, dan syariat memerintahkan. Setiap yang memerintah syariat pasti baik. Sekarang Maulid mana gitu loh? Kalau tidak berarti mananya ini kan baik. Berarti dalilnya apa tuh? Dalilnya adalah membuat syariat. Karena kalau akal mengatakan baik, nggak bisa akal mengatakan baik atau buruk terhadap syariat. Jadi syariat itu tidak dikatakan baik itu oleh akal, bukan. Bisa jadi menurut akal itu mungkin kurang bagus, bisa jadi. Contoh, waris laki perempuan, laki-laki kok dapat 2 bagian dari perempuan. Nih menurut akal itu buruk karena nggak adil. Menurut akal, betul tidak teman? Laki-laki dapat warisan, anak laki-laki itu dapat 2 bagian dari perempuan. Dan kalau mayit punya anak laki-laki, itu semua ahli waris terhalangi dengan anak laki-laki. Tapi kalau mayit cuma punya anak perempuan, itu saudara mayit dapat warisan. Saudaranya mayit, yakni paman si perempuan ini dapat warisan. Tapi ketika mayit punya anak laki-laki, itu saudara mayit terhalang, nggak boleh. Ini kan kalau menurut akal, kok iso? Nggak adil gitu. Dulu orang dapat, gitu. Anak yang tidak ngurus bapaknya, kok malah warisan si paling gede. Ini bukan masalah akal baik buruknya di sini. Makanya kita katakan bahwa syariat itu sesuatu itu baik bukan menurut akal tapi menurut syariat. Bisa jadi menurut syariat itu baik, menurut akal bisa tidak baik. Sebaliknya, bisa jadi menurut akal baik, menurut syariat tidak baik. Maka perhatikan di sini poin penting kita. Akal itu fungsi untuk mengenal baiknya sesuatu dan jeleknya sesuatu, bukan syariat. Bukan, tapi sesuatu yang bukan syariat. Karena kalau syariat baik buruk bukan akal penetapannya, tapi ya syariat itu sendiri. Setiap yang diperintah syariat pasti baik, akal harus ngomong baik. Setiap yang dilarang syariat pasti buruk dan akal harus mengatakan buruk. Ya. Walakin la man khala fit tashri'. Akal memang fungsinya memilih ini baik ini buruk, itu akal. Tapi tidak ada ruang bagi akal untuk membuat syariat. Seperti maulid, kata saya maulid baik kok, kata akal saya ini syariat, nggak ada masuk akal di situ, nggak boleh. Ngomong baik mana dalilnya? Mana perintah maulid? Ya kan kita diperintah cinta Nabi baik, itu cinta Nabi, bukan maulid, cinta Nabi itu. Betul, sodako, cinta Nabi, apa lagi? Pengajian itu baik semua. Perayaan maulid itu mana dalilnya? Kalau nggak ada berarti wajib kita tinggalkan dan pasti itu buruk. Pasti itu buruk, gitu ya. Apalagi sudah jelas Nabi mengatakan wasyarrul umuri muhdatsatuha. Ya, dan seburuk perkara adalah yang diadakan dalam urusan agama. Ya. Jadi ternyata sepakat, mereka pun sepakat. Yang merayakan Maulid sepakat. Kalau Nabi nggak kerjakan, sepakat. Kalau sahabat-sahabat nggak ada yang mengerjakan, sepakat. Imam yang 4 loh, Imam Syafi'i, sepakat mereka yang merayakan, sepakat kalau tidak mengerjakannya. Terus kenapa kalian mengerjakan? Jawabannya apa tadi? Tapi kan baik, lain. Dalil kalau sudah itu kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sudah, ya kalau gitu silakan. Misalnya menurut kalian baik.
Padahal itu jelek, ya. Karena baiknya sesuatu bukan dalam syariat bukan dengan akal. Baik buruk sesuatu di dalam syariat, yakni baik menurut syariat, buruk menurut syariat itu bukan penetapannya tolak ukurnya akal, bukan. Tapi ya syariat itu sendiri, makanya akal memang bisa membedakan dari ini buruk. Tapi bukan untuk membuat syariat. Ini kaidah yang ke-8. Ya akal tahu kalau merokok itu jelek. Ya jelek nggak? Jelek. Walaupun nggak ada syariat itu juga merokok itu jelek. Akal tahu itu. Buktinya orang tua yang merokokan, bapak yang merokok tidak mungkin ngajak anaknya yang masih sekolah, nak sini nak rokokan sih kalau bapak yuk. Kecuali ini orang stres loh, tapi ini orang waras ya, yang menggunakan akalnya, tidak mungkin ngajak anaknya rokokan, tidak mungkin. Karena secara akal dia tahu kalau itu jelek. Apalagi di situ sudah tertulis merokok membunuhmu. Jadi rokok itu sejak dibuat memang sudah expired, maka nggak ada rokok ada tanggal expired seperti susu, nggak ada. Susu ada expired 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Segala produk makanan ono expirednya, Pak. Tanggal expirednya ada. Kalau tidak ada, antum protes itu ke supermarketnya, ini expirednya nggak ada, harus ada. Kecuali satu tok barang yang nggak ada expirednya, apa itu? Rokok karena sejak dibuat sudah expired. Sejak dibuat memang sudah expired. Ya. Membunuhmu, jantung, impotensi, apa lagi? Wis sembarang kalir. Pokoknya merusak. Nah itu akal yang bisa bedakan. Kalau begitu berarti yang rokokan terus berarti lagi akalnya lagi bermasalah. Itulah maksudnya, akalnya bisa membedakan mana baik, mana buruk itu di poin itu, bukan dalam masalah penetapan syariat. Baik. Baru masuk kaidah 9, masih tentang akal. La ismata lil uqul. Tidak ada kemaksuman bagi akal. Akal itu tidak maksum gitu. Akal itu bisa keliru. Akal itu bisa salah. Bahkan bisa jadi banyak salahnya akal itu. Maka tidak boleh akal dijadikan sebagai dasar pendalilan dalam beragama. Jangankan akal ya, ucapan ulama ya itu juga tidak maksum. Maka tidak dijadikan dalil untuk penetapan dalam beragama. Baik. Cukup jemaah ya, kita masuk kaidah ke berapa nanti? Kaidah ke 10. Ya. Kaidah ke 10. Sekarang ibu-ibu yang pakai cadar boleh pakai cadar, yang tidak pakai cadar tidak apa-apa. Ibu-ibu untuk dibuka tirainya untuk memperhatikan ke papan tulis. Bapak agak maju semua melihat ke papan tulis. Ibu-ibu yang pakai cadar silakan pakai cadar, yang tidak pakai cadar tidak apa-apa, Anda pakai cadar dibuka ininya, disingkap saja bisa. Iya agak di sini. Coba. Ayo cepat kita mepet sekali. Siap. Pak, agak sini Pak. Atau agak di sini aja. Ini dibuang situ. Ini dibuang. Mic-nya ada nggak? Ada. Apa ada? Yang laki-laki ke sana. Hah? Yang laki-laki ke sana. Ibu-ibu ke sini. Iya, jadi kita boleh Kanan kiri. Boleh. Separuh, Ustaz. Oh, jadi papan tulisnya di mana? Di sini? Di tengah. Iya, di tengah. Di sini. Iya. Oh, boleh. Papan tulis di sini. Enggak, Tetap di sini. Oh, di sini. Oke, ya. Bisa. Ibu ke sini biar bisa lihat.
Saya nggak pakai mic ya, dengar ya? Hah? Baik. Kita membahas kaidah fikih dalam sujud sahwi. Kenapa membahas sujud sahwi? Karena banyak di antara kita secara umum kaum muslimin, bahkan secara khusus para penuntut ilmu pun masih samar, masih bingung ketika terjadi kasus kesalahan dalam sholat, yakni berkaitan sujud sahwi. Bingung sebelum salam atau setelah salam, lalu kenapa sebab kita sujud sahwi? Nah, makanya kita bahas di kesempatan yang mungkin mudah-mudahan 1 jam. Iya, ada apa? 1 jam. Baik. Jadi sujud sahwi ya, disebut sujud sahwi adalah dinisbatkan kepada sebabnya, yaitu sahwun, artinya lupa. Sujud sahwi disebut sujud sahwi karena dinisbatkan kepada sebabnya, yaitu apa? Lupa. Maka tidak ada sujud sahwi, kaidahnya la sujuda as-sahwi fi amdin. La sujuda sahwi fi amdin. Tidak ada syariat sujud sahwi ketika kesalahan karena disengaja. Kalau ada orang sengaja tinggalkan tahiyat awal sengaja, maka salatnya batal dan tidak ada sujud sahwi. Paham? Sengaja tinggalkan baca Al-Fatihah, maka tidak ada sujud sahwi dan salatnya batal. Tapi sujud sahwi karena sebab apa tadi? Lupa. Makanya definisi sujud sahwi adalah, catat, definisi sujud sahwi adalah sajdatani yasjuduhuma al-musalli li jabri masalah iman ma hasala fi solatihi ma hasala minal khalal. Lewat ma hasala minal khalali fi salatihi min sahwin fi naqsin ulap nek lampu au ziyadatin au syakkin. Perhatikan, sujud sahwi adalah 2 sujud yasjuduhumal musolli yang dilakukan orang yang sholat li jabri ma hasala minal khalal, untuk menebus kesalahan fi sholatihi, dalam sholatnya, min sahwin, karena lupa. Perhatikan, karena lupa, fi naqsin, pada 3 keadaan: kurang, kelebihan, atau ragu. Ya, saya tulis ya, 2 sujud ya, yang dilakukan orang yang sholat untuk menebus mahasiswa halal kesalahan dalam sholatnya ya. Fi sholatihi, dalam sholatnya ya, dalam sholatnya ya. Karena sebab apa? Lupa. Min sahwin, karena lupa. Di dalam berapa perkara? 3. Kekurangan,
kelebihan, ragu-ragu atau keraguan. Tulis kaidahnya di bawah sini. La sujuda sahwi. Perhatikan yang ini yang atas, tidak ada sahwi pada kesalahan yang disengaja. Yang ini la sujuda sahwi illa li asbabin salasatin. Tidak ada sujud sahwi kecuali karena sebab yang 3. Di sini ya, tidak ada sujud sahwi, kecuali berapa? Sebab yang 3. Kenapa harus ada kaidah ini nih? Tidak ada sujud sahwi kecuali sebab yang 3. Banyak di antara sebagian kaum muslimin ya, dia sujud sahwi karena sebab sholatnya tidak khusyuk. Ini haram. Kata para ulama, illa batalat sholatuhu. Jika bukan karena 3 sebab ini sujud sahwi, batal sholatnya. Kenapa batal sholatnya? Dia menambah praktek ibadah yang tidak diajarkan syariat. Jadi tidak ada sebabnya kok sujud sahwi, nggak ada sebabnya kok sujud sahwi, berarti dia menambah dengan sengaja, batal sholatnya. Sebagaimana zaman kalau ada orang sengaja orang tidak tahiyat awal, sengaja, atau sengaja ruku 2 kali, sengaja, batal sholatnya. Sengaja ruku 2 kali, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana, Allahu Akbar, ruku lagi. Apa double, cek mantep mas. Batal sholatnya dan tidak ada sujud. Kenapa? Karena sengaja. Jelas? Gak boleh. Makanya sujud sahwi tidaklah terjadi kecuali karena 3 sebab. Apa itu yang pertama? An-naqs, kekurangan, az-ziyadah, kelebihan, asyak, karena keraguan. Sebelum kita bahas 3 poin tadi, ini yang penting, itu inti dari bahasan kita nanti. Sekarang tentang bagaimana cara sujud sahwi, apa bacaannya, bagaimana cara-caranya. Kaidahnya adalah yusannu. Tulis yusannu sujudus sahwi sunnata sujudis sholat. Sunnata sujudis sholati. Tolong perhatikan kaidah ini. Coba terjemahkan. Disunahkan sujud. Sunnata sujudis sholati. Disunahkan sujud sahwi sebagaimana sunnah dalam sujud sholat. yakni caranya, bacaannya semuanya sama persis seperti dalam sholat. Karena sujud sahwi adalah tabi'un li sujudi sholat. Karena sujud sahwi adalah pengikut kepada sujudnya sholat. Maka bacaannya pun keliru kalau ada orang sujud sahwi bacaannya khusus. Karena nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Di mana mereka membaca subhana man la yanamu wala yasru. Nggak ada dasarnya. Maka kembali kepada ini kaidah yusannu fi sujudi sahwi sunnata sujudi sholat. Disunahkan dalam sujud sahwi sunnah dalam sholat, termasuk bacaan subhana rabbiyal a'la atau subhana kalau bayamdik Allahumma firli atau subuhun kudus seluruh malaikat war, atau bahkan doa. Makanya Nabi sujud sahwinya lama karena doa. Karena dalam sholat dianjurkan doa sujud. Apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa sajid fa'aksiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba ketika hamba sedang sujud, maka perbanyak doa.
Perbanyak doa. Jelas termasuk dalam sujud sahwi. Sujud sahwi lama. Dan sujud sahwi berapa kali sujud? 2. Kalau 2 berarti diselingi dengan duduk di antara 2 sujud. Dan tempat sujud sahwi ada 2. 1 qabla salam, 2 ba'da salam. Dan tanpa tahiyat. Jadi sujud sahwi itu begini. Ya, kita tahiyat akhir. Ini contoh yang qabla salam ya. At-tahiyat ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min adzabil mahya wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Sujud sahwi. Allahu akbar. Barakallahu rabbana. Allahu akbar bighfirli warhamni warhamni. Lalu Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Lalu Allahu akbar langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tetap ditutup dengan salam, tapi tidak ada tahiyat. Kalau yang ba'da salam gimana? Ya tinggal salam dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Terus Allahu akbar bighfirli. Lalu Allahu akbar. Lalu Allahu akbar langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi makanu sujud sahwi, tempat sujud sahwi ada 2. Al-awwal qabla salam was-tsani ba'da salam. Nah, sekarang baru kita bahas kaidah 3 poin ini. Ini sudah ya dihapus ya? Baik. Baik. Berarti sujud sahwi. Sebabnya berapa? 3. Yang pertama dulu an-naqsu, kekurangan. Yang kedua apa tadi? Az-ziyadatu, kelebihan. Yang ketiga apa? Asyakku, yaitu keraguan. Asyakku jadi keraguan. Baik, tolong perhatikan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekarang kita bahas dulu nafs. Masing-masing ini nanti juga ada pembagian, ada kaidahnya ya. An-naqsu, kekurangan dalam sholat, tidak lepas dari 3 kemungkinan. Yang pertama, an-naqs fil arkan, yakni rukun-rukun sholat. Ya, rukun-rukun sholat. Yang kedua, an-naqs itu pada al-wajibat. Apa al-wajibat? Kewajiban sholat. Dan yang ketiga, naqas itu pada as-sunan, yaitu sunnah-sunnah salat. Nah, masing-masing ini ada kaidahnya. Perhatikan kaidah yang rukun dulu. Kalau yang ditinggal, dan rukun salat ada 14 rukun salat. Apa yang pertama? Takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Yang kedua, al-qiyam bil fardi, berdiri dalam salat fardu. Berarti berdiri dalam salat sunnah itu boleh. Duduk dalam salat sunnah itu boleh. Cuman pahalanya nisfur ajril qaim, pahalanya separuh dari orang yang sambil berdiri, kecuali yang sakit, yang ada udzur tetap sempurna walaupun sambil duduk. Tapi yang mampu berdiri, Masya Allah, ini kemudahan Bapak Ibu, supaya antum semangat tahajud loh, malas berdiri, duduk. Tapi separuh, ya lumayan timbangan enggak, masih separuh, timbangan enggak belas, duduk. Qobliyah ba'diyah duduk, ya. Baik. Yang ketiga, ruku'. Yang keempat, bangkit dari ruku'. Bangkit maksudnya dari ruku'.
Yang kelima i'tidal. Yang keenam sujud. Yang ketujuh bangkit dari sujud. Yang kedelapan duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan tasyahud akhir. Yang kesepuluh duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Yang ke-11 tumaknina. Yang ke-12 salam. Oh, di sini ada i'tidal, sujud, bangkit, duduk dari sujud, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, tumaknina, salam, tertib. Ini kelewat di sini Pak, cantumkan di sini Al-Fatihah ya, yang terserah guys. Atau apa di sini nomor 14 Al-Fatihah harus apa? Tapi yang betul sebenarnya di mana urutannya? Ya setelah takbiratul ihram. Ya, urutannya ya. Ini 14 Al-Fatihah. Baik. Nah, kaidahnya tentang rukun. Man taraka, jenengan kalau malas nulis Arabnya apa-apa nanti terjemahnya aja. Man taraka ruknan sahwan. Barang siapa yang meninggalkan rukun karena lupa, sahwan ya, ja'a bihi wa bima ba'dahu fasujuduhu ba'da salam. Ja'a bihi. Baik. Perhatikan jemaah. Barang siapa yang meninggalkan rukun karena lupa, maka hendaklah tunaikan rukun yang lupa dan rukun setelahnya, maka nanti sujud sahwinya setelah salam. Jelas? Jadi kalau rukun sholat yang terluput itu nggak bisa kita lewati, harus kita kejar rukun tersebut. Berbeda kalau nanti meninggalkan kewajiban karena lupa, beda. Kalau ini kan rukun. Kalau rukun maka harus kita kembali ke rukun yang luput, lalu lanjutkan sholat secara sempurna tertib, lalu nanti salam dan sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Contohnya mana? Ada orang lupa tidak sujud. Yang sujud cuma sekali, lupa dia. Allahu Akbar sujud sekali, langsung berdiri. Lupa dia berdiri. Lalu berdiri baca Al-Fatihah, baca surat, lalu ruku. Tadi sujudnya lupa ya, ruku dia. Nah, pas ruku begini, dia ingat tadi kalau sujudnya kurang. Maka ketika dia ingat seperti ini, karena dia rukun sholat, tidak boleh dia lewati begitu saja, tapi harus dia kembali kepada rukun yang lewat tadi, lalu lanjutkan sholat secara tertib sampai selesai. Berarti kalau dia ingat begini, jemaah, kalau ingat begini, langsung dia sujud seperti tadi. Sujud dari awal kejar Allahu Akbar, sujud normal 2 kali, lalu lanjutkan sholat sampai selesai, lalu salam selesai, lalu nanti sujud sahwi setelah salam. Kenapa setelah salam? Yang pertama Nabi yang contohkan, yang kedua secara akal pun karena sholatnya sudah apa? Sudah sempurna, nggak ada yang kurang lagi kan? Sujud tadi yang luput kan sudah ditebus. Jadi nggak ada yang kurang lagi. Kalau ada yang kurang ya berarti salam. Habis salam baru sujud sahwi. Jelas di sini? Kalau ada orang lupa nggak baca Fatihah, ya dong? Bangkit di rakaat pertama ke rakaat kedua, langsung begini, langsung baca surat Al-Fatihahnya lupa. Ingat-ingat mau salam. Ingat-ingatnya tuh mau salam di tasyahud akhir mau salam. Apa yang harus dilakukan? Apa harus dilakukan? Ja'a bihi wa bima ba'dahu. Kejar tadi yang luput dan lanjutkan rukun secara tertib setelahnya. Berarti sholat yang 3 rakaat tadi itu batal semua. Istilahnya tidak sah.
harus dia kembali ke rukun yang ditinggalkan, yaitu baca Al-Fatihah. Jadi mau salam tadi jangan salam dulu, bangkit untuk baca Al-Fatihah. Berapa rakaat Ustaz? Ya itu tadi. Piye lu nek rakaat pertama luput, ini mau di 4 berarti 3 rakaat yang luput. Lanjutkan sampai selesai, lalu salam, lalu sujud sahwi setelah paham kalau rukun. Baik. Sekarang kewajiban. Kewajiban sholat ada 8, jemaah. Kalau kewajiban sholat ada 8. Yang pertama takbir intiqal, yakni takbir selain takbiratul ihram. Yang kedua tasbih ruku 1 kali. Yang ketiga tasmi' bagi imam dan munfarid saja. Tasmi' hanya bagi imam dan munfarid. Adapun makmum tidak wajib. Karena kata Nabi, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu." Kalau imam baca sami'allah, kalian ucapkan Rabbana. Maka tasmi' bagi imam dan munfarid. Baik. Yang keempat tahmid. Nah, kalau tahmid Rabbana lakal hamdu bagi siapa? Semua, imam, makmum, munfarid. 5. Tasbih sujud berapa kali? 1 kali juga. Berarti sujud itu tasbih atau ruku tasbih itu yang kedua, ketiga dan seterusnya itu sunnah. Yang wajib cuman sekali. Yang keenam tahiyat awal mohon ampun. Yang keenam mohon ampun kepada Allah. Wajib. Kapan? Di mana waktunya? Wajib mohon ampun loh dalam sholat. Kapan? Hah? Setelah sholat duduk. Naam, fi jalsah bainas sajdatain. Mohon ampun diduduk antara 2 sujud. Tapi duduk antara 2 sujudnya itu rukun. Duduknya itu rukun. Namun bacaannya minta ampunnya itu adalah wajib. Bedakan. Yang ke-7 tasyahud awal. Yang ke-8 duduk tasyahud awal. Jadi bedakan duduk dengan tasyahud. Duduk tasyahud awal. Baca tulisannya dokter. Duduk tasyahud. Selesai. Jadi berapa kewajiban sholat? 8. Berapa rukun sholat? 4. Sisa-sisanya semua adalah sunnah. Istiftah sunnah, baca surat Quran setelah Fatihah sunnah, baca amin sunnah, ta'awudz sunnah. Jelas semua ya? Baik, kita bahas nanti sunnah. Sekarang rukun, apa namanya? Kewajiban. Ingat kaidahnya. Man taroka wajiban sahwan. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban dalam sholat karena lupa, wafata mahaluhu fasujuduhu. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu qabla salam. Perhatikan. Siapa yang meninggalkan kewajiban dalam sholat karena lupa dan waktunya sudah lewat, tempatnya sudah lewat, jadi sudah pindah ke gerakan lain, maka nanti sujud sahwinya qabla salam, sebelum salam. Jadi kalau ini tidak perlu kita untuk mengejar kewajiban yang luput, nggak perlu, lewati saja. Dimaafkan oleh Allah karena ini kewajiban bukan rukun, namun tebus dengan sujud sahwi. Makanya sujud sahwinya sebelum salam. Kenapa sebelum salam? Karena ada yang luput. Contoh tahiyat apa? Contoh tahiyat awal. Perhatikan jemaah perkataan dan waktunya sudah luput, tempatnya sudah berlalu. Perhatikan. Kalau ada orang lupa nggak tahiyat awal, lupa. Harusnya tahiyat awal tapi dia begini, langsung berdiri. Nah, tapi baru begini ingat. Baru begini ingat dia. Maka dia harus duduk tahiyat awal dan nanti tidak ada
tidak ada sujud sahwi. Tapi kalau sudah sempurna berdiri, tidak perlu untuk balik duduk, tapi lewati saja tahiyat awal tadi, namun nanti ditebus dengan sujud sahwi kapan? Qabla salam, karena ada yang lewat. Sehingga kesalahan kita berpuluh-puluh tahun, kalau sudah ngadeg berdiri sempurna, dalam hadis Nabi larang jangan duduk, lewati. Tapi kesalahan kita apa? Pas ingat belum tahiyat awal, ingat sudah berdiri begini, apa yang biasa dilakukan? Apalagi di situ ada makmum. Subhanallah. Makmum ngomong subhanallah, subhanallah terus, maksa. Sehingga imamnya yang kalah. Harusnya makmum yang taat kepada imam. Ini enggak, makmum yang ngeyel. Makmum ini makmum. Loh, imam. Subhanallah. 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 Ini. Antum kalau jadi imam, maka antum enggak apa-apa gini. Makmum kan ngeyel, subhanallah, subhanallah. Ini. Tapi ini mungkin makmumnya, "Loh, Pak Imam, subhanallah." Kacau ini. Jelas? Berarti syaratnya kalau yang rukun 1 meninggalkannya karena lupa. 2 syaratnya apa? Kejar rukun yang tertinggal ya. Baik. Kalau yang wajib syaratnya berapa? Juga 2. 1 lupa. Yang kedua apa? Waktu atau tempatnya sudah lewat. Ya. Tempat atau waktunya sudah lewat. Jelas ini? Yang ketiga, kalau sunnah, atau saya cek dulu, diuji dulu, sudah paham? Kalau sudah paham diuji dulu gitu. Sudah paham? Ibu-ibu sudah paham? Sudah selesai? Selesai sholat? Ya, sudah pulang. Ya, kalau sudah lewat lama dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau yang rukun nggak boleh, Bu. Kalau rukun lupa, belum ditebus dan memang belum dibayar, sudah kadung salam dan lupa juga, kalau rukun nggak boleh, harus diulang. Ngulang sholat karena rukun. Kalau kewajiban tidak apa-apa. Lupa nggak tahiyat awal, Bu. Habis itu pulang ke rumah sarapan nasi pecel. Sarapan semangat. Maka lupa, nanti ada kaidahnya, la sahwa fi sajdataini sahwi. Tidak ada sujud karena sebab lupa sujud sahwi. Jadi tidak ada sujud sahwi karena sebab lupa sujud sahwi. Maksudnya kalau sudah lewat, ya, tidak ada sujud sahwi karena sebab lupa sujud sahwi. Paham? Tidak ada sujud sahwi karena sebab lupa sujud sahwi. Apalagi sudah lewat, sudah lama. Tapi kalau masih baru, Bu, ibu habis sholat, masih di masjid, masih di pintu sini, alah iya urung sujud sahwi. Tidak apa-apa kalau masih baru sujud sahwi. Tapi kalau sudah jauh waktunya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, yang poin 11 itu yang termasuk rukun, yang tumakninah itu imamnya, Ustaz. Semua kita sebagai makmum. Oh iya, itu nanti pembahasan lain. Kalau makmum lain dengan imam ya. Jadi tumakninah itu rukun sholat kalau berjamaah bagi imam. Bagi makmum nanti kalau sholat sendiri atau makmum yang sudah masbuk lewat baru nanti hukum. Yang jelas tumakninah itu bukan kewajiban sholat, bukan rukun sholat. Maka orang yang sholatnya begini, Allah, itu sudah tidak sah sholatnya secara ilmu. Tidak sah, itu harus kita yakini dan imani. Itu tumanina itu rukun sholat. Apa itu tumanina? Tumanina artinya as-sukut bi qadri dzikril wajib. Ini berdiam selama zikir yang wajib. Yani kalau orang begini subhana rabbiyal azim diam, itu sudah pas. Tapi kalau subhana rabbiyal azim Allahu akbar subhanallah. Anda pernah lihat itu yang sholat tarawih? Nah itu contoh yang tidak tumanina. Itu contoh yang sholatnya tidak sah. Ojo sembarangan loh Ustaz. Ojo suka sembarangan memponis-ponis amalia orang. Loh kita memponisnya berdasarkan ilmu, maksudnya jelas kalau tidak tumanina itu tidak sah.
Apalagi dia disengaja lagi. Sengaja sholatnya seperti itu. Kalau yang karena kejahilan mungkin, ini sengaja. Bagaimana 20 rakaat 7 menit? Iya, iya. Nah. Di tempat saya itu imamnya kalau sujud sahwi cuma 1 kali. Gimana? Ya ini tadi keliru, tidak sah. Jenengan, wih, kasihan. Sujud sahwi dan sholat sama. Kalau sujud syukur betul sekali. Sujud tilawah betul sekali. Nah mungkin beliau memahami yang namanya sujud selain sujud sholat itu sekali. Itu yang dipahami beliau itu salah batin. Terus makmumnya nggak kayak saya ini gimana? Kalau tidak tahu ya dimaafkan mudah-mudahan. Tapi kalau tahu nggak boleh lagi. Jenengan tidak sah. Kalau meninggalkan rukun apalagi tidak sah. Masjid mana Pak? Coba ini takmir antum ke takmir. Satu peluang. Maka imam itu wajib memahami fikih sujud. Aku ngaji sampai jam berapa? Itu jam sama kurang. Jam 9 ada bahasa Arab soalnya. Ada kelas bahasa Arab soalnya. Bu, sampai jam berapa Bu? Coba tambah ya. Sampai mungkin minimal waktu ada kan mungkin. Kalau mau bolos jam 9. Tambah dikit Bu ya. Ayo. Sekarang kalau yang ditinggalkan sunnah-sunnah sholat. Contoh istiftah, ya wajah tuh ditinggalkan. Pertanyaan dulu. Kalau sengaja meninggalkan sunnah-sunnah sholat, maka sholatnya tetap sah. Sengaja jenengan nggak baca ta'awud, sah sholatnya. Sengaja jenengan nggak baca wajah tuh wajah lilladzi, sah sholatnya. Sengaja jenengan nggak baca surat Quran setelah Fatihah. Langsung walaqulin amin ruku, nggak baca qulhu, nggak kuliah. Apa-apa kesuwen Mas. Ya, sah apa-apa, sah. Jelas? Namun bagaimana kalau lupa? Nah, ini dia. Yusra'u sujudus sahwi li sunnatin fatat sahwan minal mu'tadi ala fi'liha fasujuduhu qabla as-salam. Ayo catat terjemahnya. Ini sudah tercatat Bapak Ibu semuanya yang sebelumnya. Nah, sekarang ini disyariatkan sujud sahwi terhadap sunnah yang luput karena lupa. Yang sunnah tersebut sudah biasa dilakukan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Ulangi, disyariatkan sujud sahwi karena meninggalkan sunnah salat karena sebab lupa. Yang mana sunnah itu sudah apa? Biasa. Karena sunnah-sunnah salat itu ada yang memang orang nggak biasa lakukan, kadang-kadang melakukannya. Ada yang seumur hidup dia lakukan, contohnya baca istiftah. Yang kadang-kadang contohnya apa coba? Mungkin jalsatul istirahat, duduk istirahat. Ya, yakni dari sujud bangkit. Ada yang duduk dulu seperti ini. Ada yang mengepal, ada yang ini, lalu bangkit. Ini namanya jalsatul istirahat. Ini sunnah. Nah, kalau ada orang yang tidak biasa melakukan ini, tapi kadang-kadang duduk istirahat, kadang tidak, maka ini berarti sunnah yang tidak biasa dilakukannya. Tapi istiftah, ta'awud, amin, ini adalah sunnah yang biasa dilakukan. Nah, kalau sunnah yang biasa dilakukan dan meninggalkannya karena lupa, yang kedua sunnah yang biasa dilakukan, dua syarat juga yang biasa dilakukan, maka sujud sahwinya kapan? Sebelum pasti. Karena sebabnya apa coba? Kenapa sebelum salam? Kenapa enggak pada salam? Kan ini ditinggal, yakni luput, terlewat, maka sebelum salam. Baik. Apa Ustaz? Iya. Ada kata kita sudah biasa baca as-sajadah. Baca surat. Ya, ada sujud sajadah.
Iya, ya boleh terus. Terus Biasanya kapan Bu? Setiap Jumat toh kan? ya misalkan baca surat As-Sajdah kan ada sujud sampingnya, sujud sajdah Iya. di awal ya. Nah terus itu sengaja nggak kita kerjakan. Biasanya dikerjakan, terus nggak dikerjakan. Itu maksud sujud samping. Itu tidak termasuk Bu. Maksudnya gini, setiap sholat baca istiftah setiap sholat. Itu baru. Kalau saja kan tidak setiap ibu baca saja kan, tidak setiap. Mungkin kalau hari Jumat, mungkin kalau itu tidak ada sujud sawi. Ini yang biasa, contohnya yang gampang baca istiftah. Lalu ibu lupa nggak baca istiftah, nggak baca wajah tuh, maka sujud sawi sebelum salam. Ibu biasa baca ayat setelah Al-Fatihah kan, lalu ibu lupa. Habis sholat dolin amin sujud ruku, berarti lupa nggak baca surat. Itu nanti sujud sebelum paham. Tapi kalau ibu tidak terbiasa duduk istirahat, kadang duduk kadang tidak, maka ketika lupa tidak perlu sujud sahwi. Jelas nggak? Kenapa? Selain Nggak gerung Bu, apa Bu? yang termasuk Sunah-sunah. Apa saja? Ya selain iki. selain 2 wajib. Iya selain rukun dan wajib. Semuanya udah sunnah itu ta'awud apa. Terus ada lagi sir di sholat siang. Itu sunnah. Maka kalau siang moro-moro jahar sholat duhur moro-moro Bismillahirrahmanirrahim lali lupa, berarti sujud sawi tidak? Tidak atau tidak? Setan. Oh iya, sudah. Di antara sunnah sholat adalah bacaan disirkan dalam sholat siang. Sunnah. Lalu moro-moro dia lupa kok jahar, berarti dia lupa meninggalkan sunnah. Nah, yang biasa dilakukan, maka sujud sawinya kapan? Sebelum salam. Kamu? Paham. Al-Fatihah nggak pakai surat, itu pakai sujud sawi. Tapi kalau sengaja, nggak ada sujud nggak ada sujud sawi. Apa Bu? Kalau sudah baca Al-Fatihah tapi tidak pakai surat, apa itu juga pakai sujud sawi? Itu yang tadi saya katakan. Baca Quran setelah Al-Fatihah itu apa hukumnya? Sunnah. Wajib apa rukun? Sunnah. Wajib apa rukun? Sunnah. Nah, Saya sengaja nanyanya itu. Sunnah. Baca surat setelah Al-Fatihah rukun atau wajib? sunnah. Nah, kalau lupa berarti sujud sahwi. Sekarang saya coba ya. Bapak-bapak dulu, nek salah aku tak mau nih pasuruan saya. Pak, ada orang sengaja tidak tahiyat awal. Sujud sawinya kapan? Sebelum atau setelah? Sebelum. Ada orang sengaja tidak tahiyat awal. Sujud sawinya sebelum atau setelah salam? Karena salatnya nggak sah. Si ngomong setelah sopo tuh. Ibu-ibu, setelah atau sebelum salam sujud sawi? Tidak ada sujud sawi karena sengaja. Jelas? Baik. Bu, ini sebenarnya masih panjang. Ini juga ada beberapa kaidah. Belum kaidah makmum nanti bagaimana. Mungkin kalau ngejari paksa tidak bisa. Kita lanjut pertemuan berikut, masuk ke kaidah-kaidah berikutnya. Ya, insyaallah. Sepakat? Tenang, saya kirim PDF-nya. Lengkap dengan dalil-dalilnya, ya. Dipelajari, nanti pertemuan berikut kita bahas seperti ini pembahasannya, model pakai bagan-bagan seperti ini insyaallah. Kelas? Cukup ya? Baik. Subhanallah wa bihamdihi. Ada yang tanya monggo? Kalau baca Al-Fatihah itu kalau kita beriman itu makmumnya itu ikut baca Al-Fatihah apa gimana sih?
Baik, Bapak Ibu, masalah makmum baca Fatihah atau tidak, kita katakan Fatihah itu syarat rukun salatnya. Kata Nabi la salata liman lam yaqra bi kitab, tidak sah salat yang tidak baca Al-Fatihah. Namun kalau bagi makmum itu terjadi khilaf di antara ulama. Namun pendapat yang kuat ketika imam baca Fatihah, makmum cukup dengar, enggak usah baca. Adapun kalau antum salat sir, salat enggak dengar imamnya baca, maka antum tetap wajib membaca. Cuman indahnya kita salat berjamaah ini, kalau makmum salah, makmum keliru, semua kesalahan-kekeliruan makmum ditanggung oleh imam. Sehingga tidak ada sujud sahwi bagi makmum. La sahwa lil makmum idza saha minal makmum tahamaluhul imam. Apabila makmum keliru, maka ditanggung oleh imam. Jadi kalau meskipun sering salah. Loh, maksudnya makmum salah, makmum lupa. Imamnya itu sering salah. Ya, kalau bukan masalah seringnya, cuman kesalahan itu ditanggung imam. Jadi makmum tidak harus sujud sahwi. Paham maksudnya? Tapi kalau imam yang salah, maka makmum melok salah, maka harus sujud sahwinya bareng-bareng makmum. Makanya saya kemarin umroh di Madinah, di Masjid Nabawi, sholat duhur, itu tiba-tiba imamnya sujud sahwi setelah salam. Padahal gak ada yang salah, tapi tiba-tiba imam setelah salam sholat duhur itu sujud sahwi. Makanya orang-orang pada nanya, nah kenapa imam sujud sahwi setelah salam tersebut? Pembahasannya ada di sini, di bab syak, dan jawabannya nanti besok insyaallah. Kenapa imam itu sujud sahwi setelah salam? Cuman pembahasannya di sini, di pembahasan syak. Cuman kenapa bukan sebelum salam, tapi kok setelah salam? Di sini jawabannya. Tunggu tanggal mainnya insyaallah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.